Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Ainun. Wah, alhamdulillah kayaknya mukanya masih semangat ya, Pak Irfan Semangat ya. Bu, semangat walaupun sedikit Jadi, kelelahan Bu. oh, siap. Lelah karena sebagai guru PJOK ya Pak ya. Ya betul sekali Ibu. Karena PJOK di lapangan ya minimal mengeluarkan tenaga lebih lah dari guru-guru yang lainnya kalau untuk PJOK. Oke, siap Bapak. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Irfan ini sudah menjadi guru PJOK berapa lama? Saya sudah menjadi guru PJOK di tahun 2011 Bu Ainun. Dari semenjak saya masuk kuliah, saya sudah langsung praktek jadi guru honorer di sebuah dasar negeri Bu Ainun. Ya minimal sudah baru 11 tahun lah, antara 11 tahun sampai 12 tahunan. Wow, berarti 12 tahun bertemu dengan peserta didik yang beragam tiap tahunnya ya Pak. Pasti memang banyak sekali pengalaman dan tentunya tantangan yang Bapak lalui gitu ya. Apakah di sini Pak Irfan pernah menghadapi suatu masalah Bapak? Tentunya masalah silih berganti Bu Ainun ya. dari mulai masalah kita sendiri ataupun dari mulai masalah dari peserta didik itu sendiri, yang khususnya di peserta didik ya. Seperti yang sekarang ini saya alami, mungkin sudah banyak sekali peserta didik yang mulai harus saya perhatikan dengan secara individu gitu Bu Ainun, dengan peserta didik yang beraneka ragam karakteristik, sehingga menjadikan pembelajaran memang kita tidak terfokus dalam satu arah untuk semuanya gitu, tetapi kita harus membagi-bagikan kelompok kebutuhan belajar dari peserta didik ini harus seperti ini, peserta didik itu harus seperti itu, bahkan ada yang harus didampingi secara individu gitu Bu Ainun untuk sekarang ini. Oke, berarti ketika saya mendengar kata harus mendampingi siswa gitu ya Bapak, berarti kan otomatis mohon maaf mungkin ada pendampingan terhadap siswa inklusi gitu ya Bapak, atau kebutuhan khusus gitu ya, sehingga perlu ada penanganan lebih seperti itu ya Bapak? Ya, betul Bu Ainun, yang memang yang baru saja saya alami di lapangan gitu kan. Saya menemukan siswa yang memang siswa tersebut bisa dibilang pemalu, atau juga bisa dibilang introvert gitu Bu Ainun. Jadi dia tidak bisa mempraktekkan kegiatan pembelajaran tanpa didampingi oleh saya sendiri. Ketika saya menginstruksikan nih Bu Ainun, misalkan ayo anak-anak kita belajar melempar bola misalkan seperti itu ya. Kalau siswa yang lain itu bisa dengan cepat merespon apa kita instruksikan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan siswa yang satu ini, kita sebut aja namanya Ana ya Bu Ainun, biar kita gampang untuk membahasnya gitu. Ana ini kalau misalkan saya tidak menghampiri dia dan tidak memberikan bolanya kepada dia, itu tidak mau untuk melakukan lemparan bola tersebut. Tetapi kalau misalkan ayo Ana, ini ada bola, silakan lempar seperti itu baru dia mau melempar bola gitu untuk mempraktekkan. Namun di luar itu dia secara instruksional dia tidak bisa melakukan praktek pembelajaran tersebut Bu Ainun. Seperti itu. Baik, berarti dari permasalahan gitu ya Pak, permasalahan Bapak yang menghadapi kali ini sepertinya sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut gitu ya Pak ya. Mungkin apa harapan Bapak ketika kita akan melakukan percakapan ini Bapak? Harapan saya ingin menemukan strategi yang lebih baik ke depannya ketika saya bisa mendampingi siswa secara inklusif tadi itu, tetapi dengan catatan tidak menjadi kecemburuan sosial bagi siswa yang lainnya. Karena yang saya rasakan ketika saya menangani secara inklusif siswa tersebut, terdapat kecemburuan sosial dari siswa-siswa yang lainnya. Bapak mah mendampingi dia terus, kitanya jarang gitu kan. Nah, sehingga di situ kan menjadi evaluasi juga buat diri kita. Oh iya juga ya, ini menjadikan kecemburuan sosial bagi siswa yang lainnya karena kita terlalu
inklusif dan intensif mendampingi anak tersebut. Tetapi di sisi lain kan memang itu memang kebedaan kebutuhan yang memang harus diberikan juga kepada siswa yang memang benar-benar membutuhkan pelayanan yang lebih atau yang ekstra dari kita, mungkin seperti itu Bu Ainun. Baik, berarti dalam konteks ini Pak Irfan memang sudah paham betul ya tentang apa itu siswa inklusi, tentang siapa itu siswa inklusi, seperti itu Bapak? Dari dari pertemuan-temuan yang saya dapatkan di lapangan memang terdapat perbedaan Bu, kalau misalkan memang anak yang berkebutuhan khusus dan anak secara reguler, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau misalkan anak secara reguler, kita ketika mengasih instruksi dengan secara pembicaraan dengan cara instruksional, itu anak-anak semuanya dengan secara refleks langsung mendengarkan dan melakukan apa yang kita instruksikan. Nah, seperti berbeda dengan siswa yang berkebutuhan khusus ini gitu kan, dia diem, benar-benar diem, tidak mau melakukan apapun, bahkan dia terlihat seperti benar-benar pemalu berat gitu ketika disuruh, ayo anak lempar bolanya, ayo anak berlari gitu kan, dia benar-benar diem kalau kita tidak samperin ke anak tersebut. Tetapi kalau kita misalkan samperin, ayo anak, lihat tuh teman-temannya berlari, anak juga lari yuk, ayo didamping apa guru, sambil dituntun, itu baru mau. Tetapi kalau tidak diperlakukan seperti itu, anak itu benar-benar diem, seperti itu Bu. Nah, jadi seperti apa yang Bu Ainun pertanyakan tentang inklusif, ya mungkin kalau misalkan dari sisi saya pribadi, perbedaan inklusif dan reguler yang lainnya bisa terlihat langsung lah di lapangan secara jelas gitu kan, dari sikap dan karakter anak-anak tersebut. Oke, wow, sangat luar biasa gitu ya guru PJOK yang mungkin kalau saya dan guru-guru lain yang mungkin yang terbiasa duduk manis di kelas ya, dalam arti ruang lingkupnya yang terbatas, yang ada batasannya, sedangkan Bapak sebagai guru PJOK gitu ya, yang harus memang menghandle puluhan siswa gitu ya, dengan karakternya masing-masing, dan ternyata ditemukan ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, sehingga harus ada pendampingan gitu ya Bapak ya. Ini punten Bapak, pendampingan seperti apa lagi Bapak kira-kira yang bisa memberikan strategi lebih supaya anak inklusi ini paham dengan instruksi dari Pak Irfan? Baik Ibu, di PJOK kan saya sering menggunakan strategi belajarnya 30% di ruangan kelas dan 70% sepenuhnya di lapangan. Ketika kita belajar berada di ruangan kelas itu, anak-anak terlihat dengan secara strata bisa mengikuti pembelajaran, termasuk anak ini kalau di ruangan kelas itu dia benar-benar produktif gitu. Kalau misalkan disuruh mengerjakan tugas gitu kan, menulis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, dia produktif juga kalau di ruangan kelas gitu kan. Dan ketika saya tanyakan juga kepada wali kelas gitu kan, ternyata anak ini memang kalau dari sikap secara individualnya itu memang bisa melakukan dan produktif seperti itu. Tapi memang kalau dipadukan dalam lingkungan sosial seperti itu, memang dia mempunyai, ya seperti yang ceritakan tadi, mempunyai sifat pemalu seperti itu. Apalagi kalau misalkan diimplementasikan langsung di lapangan itu kan, dia benar-benar pasif dan keaktifannya itu benar-benar hilang Bu, gitu Bu. Jadi saya menerapkan pendidikan ini memang pasti terlihat jelas oleh anak-anak yang lainnya bahwa saya memang melakukan pendekatan yang sangat intensif kepada anak yang membutuhkan kebutuhan khusus ini. Seperti itu Bu, kalau misalkan saya harus menjelaskan tentang bagaimana pelayanan inklusif saya yang sudah dijalankan selama pembelajaran tersebut. Oke, sepertinya menarik. Berarti ketika Bapak memberikan pendampingan individu kepada si anak ini, kan biasanya tadi terjadi kecemburuan ya pada siswa-siswa lain. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pengertian kepada siswa lain? Itu Bu, menjadikan satu yang harus menjadi evaluasi diri saya. Ketika anak-anak yang lain, Bapak mah
kalau sama anak aja katanya gitu kan terus-terusan didampingi, tapi kita yang banyak katanya sering istilahnya terabaikan gitulah bahasa mereka gitu kan. Nah ini menjadi benar-benar evaluasi buat saya bahwa bagaimana caranya yang ingin dibahas di sini juga bagaimana caranya saya bisa memberikan keseimbangan agar tidak terjadi kecemburuan sosial tersebut, dan alhamdulillah dapat tercerahkan nih dalam pembicaraan ini Bu Ainun. Jadi yang pertama saya itu akan memberikan pengertian lebih mungkin ya kepada teman-temannya anak bahwa memang anak seperti itu. Jadi kalian juga sudah paham bahwa anak seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran agar sama dengan kalian gitu, mungkin berarti langkah yang harus Pak Guru lakukan yaitu ya harus mendampingi secara intensif gitu kan. Dan mudah-mudahan mungkin seperti itu anak-anak bisa mengerti dan paham juga ya, walaupun pada akhirnya selalu ada celotehan-celotehan, Bapak mah kalau sama anak seperti ada celotehan seperti itu Bu Ainun. Oke, baik Bapak. Ketika Bapak mungkin melakukan pendekatan itu kepada anak ya, apakah mungkin Bapak mengetahui bahwa anak ini atau anak inklusi ini memiliki teman dekat Bapak? Bersama temannya ada. Saya sering melihat ketika teman-temannya melihat anak seperti itu, justru teman-temannya selalu memberikan support. Ayo anak, ayo kita main, ayo kita ini. Tapi mungkin karena karakternya memang pendiam dan malu, dirangsang sedemikian rupa sama teman-temannya juga masih dalam keadaan pasif gitu. Selalu harus ada penguatan dari kita selaku guru untuk memberikan motivasi yang lebih kepada anak tersebut gitu Bu Ainun. Jadi walaupun anak-anak teman-temannya juga selalu memberikan support gitu kan, tetapi tetap harus diberikan penguatan support lagi dari kita selaku gurunya. Seperti itu Bu Ainun. Wah, luar biasa. Berarti sebenarnya Pak Irfan udah punya nih penguatan-penguatan apa tadi selain pendampingan individu, ternyata Bapak juga memberikan motivasi atau support langsung seperti itu ya Bapak. Berarti Bapak ternyata sudah paham dengan penguatan-penguatan ataupun strategi, mungkin nantinya tinggal Bapak eksekusi di lapangan seperti apa. Nah, setelah Bapak menjelaskan semua rencana dari permasalahan tadi, kira-kira kapan nih Pak Irfan mulai untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik Bu Ainun, mungkin ini hal yang memang keseharian ya, rutinitas yang selalu terjadi. Baik saya masuk ke setiap kelas itu selalu ada siswa yang memang berkebutuhan khusus tersebut. Ya mungkin tidak bisa dinantikan lagi Bu Ainun, kalau hal yang seperti ini mungkin saya harus segera melaksanakan. Bahkan nanti pertemuan selanjutnya baik itu di kelas manapun saya akan segera mencoba melakukan penguatan tentang cara penanganan inklusif ini, tetapi dengan catatan tidak menjadikan kecemburuan sosial bagi siswa-siswa yang lainnya. Insya Allah Bu Ainun, pada pertemuan yang terdekat saya akan menerapkan strategi apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya benar-benar merasa tercerahkan dan mendapatkan inspirasi baru ketika kita berdiskusi seperti ini, yang tadinya memang saya sedikit mendapatkan kebingungan gimana gitu cara evaluasi dirinya, cara untuk peningkatan dari perbaikan gaya belajar saya dengan catatan di samping inklusivitas terlaksana, tetapi kecemburuan sosial dari rekan yang lainnya dapat diminimalisir gitu. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Ainun. Dengan adanya percakapan ini mungkin di pertemuan yang terdekat saya akan melaksanakan strategi bagaimana caranya melaksanakan pendidikan inklusif tetapi tidak menjadi kecemburuan sosial kepada rekan yang lainnya. Seperti itu Bu Ainun mungkin. Wah, keren nih Pak Irfan, berarti sudah berkomitmen ya, berarti akan segera melaksanakan rencana aksinya. Kira-kira Bapak, dalam rencana aksi yang nantinya akan Bapak lakukan, mungkin adakah dukungan-dukungan dari pihak lain yang tentunya Bapak butuhkan dalam hal ini, Pak?
Ya, tentunya saya membutuhkan yang pertama wali kelasnya ya Bu Ainun ya. Oke, jadi dengan adanya dukungan dari wali kelas Bu Ainun, saya bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, terutama kemarin setelah berkoordinasi dengan wali kelas, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya itu sendiri, Bu Ainun gitu kan. Karena kalau selama di sekolah kita hanya dengan memberikan pembelajaran dan praktek-praktek yang memang bisa membangkitkan motivasi anak tersebut, tetapi kalau misalkan dari keluarganya tanpa ada support yang berlebih gitu, kita akan kerepotan juga gitu. Jadi kemarin memang hal yang pendukung untuk peningkatan pembelajaran buat anak inklusif ini antara saya guru PJOK, wali kelas sama orang tua harus benar-benar berkesinambungan untuk menjadikan anak tersebut bisa dan mampu setara dengan rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu Bu Ainun. Wah, keren, berarti dukungan dari Walas dan juga orang tua ya Bapak ya, pasti jadi kolaborasi yang bagus ini ya Pak ya. Insya Allah semoga apa yang memang diinginkan Pak Irfan untuk strategi bagaimana cara menerapkan pembelajaran kepada anak siswa berinklusi ini dapat diterapkan dengan baik dan Bapak mendapatkan manfaat lebih ya Bapak ya. Jadi ibaratnya Bapak dapat mendidik siswa biasa, tapi juga dapat percaya ternyata saya juga dapat mengajar kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Luar biasa kepada Pak Irfan. Baik, Pak Irfan, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi panjang lebar ini, Pak? Wah, luar biasa Bu Ainun, saya ucapkan terima kasih. Dengan adanya obrolan ini, inspirasi saya menjadi terbuka gitu Bu Ainun. Yang tadinya saya merasa kebingungan sendiri nih, bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di selama kegiatan pembelajaran. Dengan adanya berdiskusi dengan Bu Ainun, saya mempunyai keterbukaan dalam berpikir bagaimana cara strategi untuk khususnya dalam pembahasan kita kali ini strategi tentang penanganan anak inklusif, tetapi tidak menjadi kecemburuan sosial bagi teman-temannya itu. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, saya mendapatkan strategi-strategi yang akan saya laksanakan secepat mungkin. Seperti itu, Bu. Siap, Bapak. Berarti adakah hal lain, Bapak, yang ingin disampaikan? Saya kira kebingungan saat ini yang saya rasakan sudah tercerahkan, Bu Ainun. Jadi saya ucapkan terima kasih dan intinya saya akan mencoba segera mungkin untuk menerapkan strategi dari obrolan kita hari ini. Seperti itu, Bu Ainun. Iya, berarti saya tunggu ya Pak untuk nextnya tentang bagaimana perkembangan siswa inklusi ini, tentang sejauh mana pembelajaran dia untuk menjadi siswa yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Irfan karena sudah meluangkan waktunya berbagi pengalaman, berdiskusi bersama, sehingga saya pun akhirnya mendapatkan gambaran juga nih Pak tentang bagaimana strategi untuk melakukan pendekatan kepada siswa inklusi. Baik, sepertinya cukup Bapak Irfan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun atas hari ini.